Konflik Mataram Kartasura hingga Surakarta Hadiningrat bagian keempat. Pangeran Mangkubumi mengajak Mangkunegara dan Dandun Martengsari untuk bergabung. Keluarnya Pangeran Mangkubumi dari negeri Surakarta benar-benar membuat Kalo Baron von Hohendorf. Melihat hal ini, Raja Pakubuwono II menyuruhnya agar bersabar dahulu, jangan tergesa-gesa mengambil langkah. Sang raja berbicara manis, "Adik, engkau jangan segera kirim surat untuk membujuk-bujuk kepada adikku." Pangeran Mangkubumi masih terbakar hatinya. "Nanti kalau sudah reda hatinya bersama dengan utusanku. Kalau sekarang, nanti malah melihat orang-orang marah." Mayor menunduk patuh bersalaman untuk pamit kepada raja dan keluar bersama Panji Tohjaya. Sekarang ganti yang diberitakan tentang yang sedang meninggalkan negara. Dalam hatinya sungguh besar kerepotannya. Kangjeng Pangeran Mangkubumi yang menggelar barisan di Pandak Karangnangka. Sudah bertekad dalam angannya hendak mandiri di Sukawati. Sudah berencana akan memasang para pembesar di Sukawati yang baik-baik akan dijadikan punggawa. Walau hanya satu ujung tanahnya, kalau baik pekerjaannya akan menjadi tumenggung. Raden Martawijaya, Ngabei Samadipura, Rangga Wirasetika, semua dipasang sebagai pembesar dengan pangkat tumenggung. Nama-lamanya tetap dilestarikan. Demang Jayarata sudah diangkat pada kedudukan punggawa dengan nama Raden Tumenggung Jayadirja. Orang Pananjung Kimarta Truna diangkat sebagai bupati dengan nama Raden Tumenggung Brajamusti, juga saudaranya bernama Tumenggung Brajadenta. Bekal Gunung Paneket wajahnya tampan diangkat sebagai bupati dengan nama Raden Tumenggung Ranadiningrat. Ada lagi orang Kalang yang diangkat sebagai punggawa, juga berpangkat bupati dengan nama Raden Tumenggung Sutadipura. Dan lagi Mantri Natasingron dipasang sebagai punggawa serta diberi nama Raden Tumenggung Reksanegara. Mengulang cerita yang sudah lalu tentang Raden Martapura, Parida nama kecilnya, yang kalah perang ketika di Sukawati dahulu, Kangjeng Pangeran Mangkubumi yang mengalahkannya. Raden Martapura kemudian akan pulang ke negeri Grobogan, tetapi tak terlaksana karena Grobogan sudah direbut oleh Komander Semarang. Malah menantu Martapura sendiri yang bernama Pulang Jiwa dijagokan oleh Tuan Komander untuk membendung Martapura di Grobogan. Dia dijanjikan hadiah jabatan bupati agar mau menangkap Martapura. Maka dia sanggup mengubur mertuanya disertai 50 serdadu Belanda dari Semarang. Pulang Jiwa sudah menduduki Grobogan. Bingung Martapura tanpa rumah, berusaha menghilang membuang badan. Menyamar menjadi kuli hanya dengan celana dan berkerudung kain sarung dia ke Semarang. Tak ada yang melihat kalau Martapura menyamar. Dia memakai penutup kepala merah, menjual merpati dan ayam. Yang melihat mengira seorang encik saja. Para bupati disuruh merahasia oleh komander. Hanya di Grobogan yang disisir tidak mengira kalau Martapura berada di Semarang. Martapura mempunyai menantu keponakan bernama Jayapuspita Angga Kusuma Suwandi, anak dari Raden Angga Kusuma di Buminatan.
diceritakan Suwandi tadi masuk ke negeri Surakarta akan mengabdi, menghaturkan hidup mati kepada raja. Sampailah dia di hadapan Kangjeng Ratu Ageng. Dihadapkan raja setelah maghrib. Kangjeng Ratu Ageng adalah ibunda Raja Pakubuwono II atau permaisuri dari Prabu Mangkurajawi. Suwandi menemui Ratu Ageng agar dimintakan pengampunan dari raja. Ketika raja berkenan menemuinya, dia bertanya, "Si gila Paridan di mana?" Yang ditanyakan adalah Martapura yang nama kecilnya Paridan. Oleh Suwandi dijawab bahwa Martapura telah menghilang. Kangjeng Ratu memberitahu kepada raja kalau Jayapuspita Anggakusuma Suwandi datang untuk menyerah pasrah hidup mati. Sang raja berkata kepada sang ibu, "Tombak Kiai Upas apakah masih? Kalau dibawa, saya ingin melihat." Kangjeng Ratu Ageng menyuruh mengambil tombak itu. Sudah diserahkan kepada sang raja. Sangat senang raja melihat Kiai Upas, wasiat dari negeri Kudus. Sang raja berkata manis, "Kiai Upas ini saya senang melihatnya. Saya ambil sebagai pusaka keraton." Suwandi berkata, "Terserah Paduka." Meski dengan tidak enak hatinya, Suwandi menyerahkan tombak itu. Setelah itu, Mas Suwandi diberi sesuatu yang banyak oleh Kangjeng Ratu, uang 100 real dan pakaian 3 setel. Selanjutnya, Mas Suwandi menetap di rumah mantri tukang beras bernama Arya Kudus di timur Kali Pepe. Arya Kudus dengan Martapura terhitung masih kakak. Ganti cerita tentang Raden Martapura. Selama di Semarang 2 bulan telah berpindah tempat 3 kali, hidup berbaur dengan buruh pengikat daun, mendapat bayaran 3 keping tiap 100 ikat. Kemudian ada pelarian napi 5 orang dan seorang koja. Suatu hari Martapura ingin pergi dari Semarang. Kelima pelarian dan orang koja itu dibawa oleh Martapura. Berjalan di malam hari menerabas hutan rimba, menetap kalau siang, kalau malam berjalan lagi. 4 hari sampai di Lawean Surakarta. Ke-6 temannya ditinggal di desa. Martapura masuk ke kota sendiri mengawasi Suwandi. Martapura kemudian menemui Suwandi di rumah saudaranya, tetapi Martapura tidak mau menemui pemilik rumah Ki Arya Kudus. Setelah bertemu, Suwandi berkata kalau Kiai Upas diambil sang raja dan memberitahu kalau Pangeran Mangkubumi sudah keluar dari negeri. Tak urung akan terjadi perang hebat di Sukowati. Di sana sudah dikelar pasukan. Mas Suwandi sudah dibawa kembali ke Lawean. Setelah malam sudah menjadi kesepakatan akan mundur ke Kaundan. Siang harinya membeli kuda dan mendapat 10 ekor kuda. Mereka sepakat akan menyusul ke Sukawati hendak mengabdi kepada Kangjeng Pangeran Mangkubumi. Malam hari berangkat. Tak diceritakan perjalanannya. Menjelang fajar sudah sampai di Pandak Karangnangka. Mereka menuju rumah Martajaya. Kemudian dilaporkan kepada Gusti Pangeran dan dipanggillah Raden Martapura. Sesampai di hadapan Pangeran dipeluklah Martapura. Sangat kaget Pangeran melihatnya. Suwandi mendekat dan memeluk kaki Pangeran. Para punggawa berjajar menghadap di depan Raden Martapura. Kemudian diangkat pada kedudukan bupati dengan nama Adipati Puger. Bergumam setuju para tumenggung menyaksikan. Adapun Jayapuspita Suwandi diangkat sebagai pejabat dengan nama Raden Tumenggung Suryanagara.
Kangjeng Pangeran menyuruh prajurit agar memperluas wilayah. Martajaya didampingi Raden Temenggung Brajamusti dan Dayadirja. 3 punggawa disertai 300 kuda sebagai pengantar jalannya. Adipati Puger nanti boleh menyerang ke kota Grobogan. Ada lagi cerita orang magang kepada raja. Raden Tambakbaya, Suliki nama kecilnya, asli dari Klasem, mengabdi ketika di Panaraga. Ketika malam menyusul hendak mengabdi, pangeran menerima dengan senang hati. Tambakbaya diangkat sebagai punggawa. Ganti cerita, Adipati Puger perjalanannya telah sampai di Grobogan, berhasil membuat Grobogan hancur, tak ada yang melawan. Pulang jiwa mengungsi ke Semarang. Dan Warung dipukul sudah menyerah kepada sang Adipati Puger. Di sana sudah ditanam orang kepercayaan, yakni Ngabeyi Kartanegara. Adipati Puger kembali bersama pasukannya ke Sukowati. Sudah bertemu pangeran dan melaporkan keberhasilannya dalam merebut Grobogan dan Warung. Adipati Puger mempunyai saran agar markas dipindah ke tempat yang lebih strategis. Disarankan untuk menggelar pasukan di Macarata ke selatan sampai Gebang. Itulah yang dirasa patut. Setelah berunding, segera berangkat Pangeran Mangkubumi ke Gebang untuk menjadikannya sebagai markas. Pasukan sudah merakit markas di Gebang. Adipati Puger punya saran agar memberitahu kedua adik pangeran dan kepada Mangkunegara, Raden Tambakbaya tadi yang ditunjuk dan 3 mantri dari Sukawati. Ketika itu Pangeran Mangkubumi belum mempunyai juru surat, maka Adipati Puger sekalian ditugaskan membuat surat-surat resmi. Surat sudah diserahkan kepada utusan Raden Tambakbaya, sejumlah 3 surat. Dan surat untuk kedua adik, yakni Pangeran Buminata dan Singosari. Yang ketiga kepada Pangeran Arya Mangkunegara. Isi surat mengajak berkumpul, jangan sampai berselisih kehendak. Utusan sudah berangkat dengan mantrinya, hanya dengan 24 kuda. Yang dituju pertama Pangeran Mangkunegara, yang menggelar pasukan di Panambangan, tempatnya sebelah utara Glorok. Pangeran sudah ganti nama dengan gelar Susuhunan Adiprakoso. Sesampainya utusan di Panambangan dilaporkan dan segera dipanggil. Tambakbaya menghadap segera. Sesampai di hadapan pangeran, surat diambil dan dibuka. Sesudah memahami isinya, bertanya kepada utusan, apakah ayahku sudah lama meninggalkan negeri? Utusan berkata bahwa belum lama pangeran keluar negeri, baru bersamaan dengan perginya Gubernur Jenderal. Pangeran segera menunjuk seseorang untuk menyertai utusan ke Sembuyan. Yang ditunjuk mantrinya Pancatnyana dengan keperluan mengantar utusan Pangeran Mangkubumi. Bersama-sama mereka meninggalkan Panambangan. Ganti yang diceritakan, Pangeran Buminata yang berada di Gunung Sembuyan baru saja kedatangan sang adik Pangeran Singasari. Semula Singasari berada di timur, bertempat di Kediri. Namun Mayor Kengser mendesak sehingga kembali ke barat lagi. Sekarang berkumpul kembali dengan sang kakak Kangjeng Pangeran Buminata yang berbaris di Gunung Sembuyan. Sudah mempunyai pengikut 2.400. Di Kasine sang pangeran bermarkas yang sudah ditata serupa dengan kota raja. Di kanan kiri ditata berjajar dengan sungai. Di belakangnya gunung, berkesan sombong dan membanggakan diri. Terdorong kehendak yang sangat, Kangjeng Pangeran ketika itu sudah berdiri sebagai raja.
dengan memakai nama Sultan Dandun Martengsari, juga sudah mengangkat patih, diberi nama Raden Adipati Gending. Serta dua pembesar, satu bernama Tumenggung Purbaningrat, satunya di Paningrat namanya. Adapun orang-orang gunung banyak diangkat sebagai bupati. Demikian ketika hari pertemuan, Kangjeng Sultan Dandung Martengsari menggelar angkatan perang bersama punggawanya. Sultan bertanya, "Ada berita apakah, Ki Patih?" Ki Adipati Gending menyembah dan menjawab, "Ada berita. Kakak Paduka Kangjeng Pangeran Mangkubumi marah kepada jenderal. Sekarang sudah keluar dari negara bersamaan dengan perginya jenderal. Sudah mendirikan negara di Sukowati dan memperluas daerah dengan mencaplok wilayah sekitarnya. Dan kakak Martapura sudah tunduk dan diangkat sebagai Adipati Puker. Serta Jaya Puspita Suwandi juga sudah diangkat Tumenggung dengan nama Surya Negara. Banyak orang Sukowati yang diangkat sebagai punggawa." Di tengah-tengah pembicaraan di sela pembantu yang datang melapor di luar, ada utusan dari putra tuan yang menjadi Raja Susuhunan Adiprakosa dan membawa utusan lagi dari kakak Paduka Kangjeng Pangeran Arya Mangkubumi. Kaget dalam hati Sultan Dandun Martengsari berkata, "Panggillah utusan itu." Utusan segera masuk dan 4 utusan itu menyerahkan surat dari tuannya. Sudah dibuka dan diresapi isi surat yang memberi peringatan bahwa belum tentu kehendaknya menjadi sultan tercapai. Jangan sok menumpuk bahaya tanpa guna kalau tanggung. Maka berkatalah Sultan Dandun Martengsari, "Hei Arya Bangkong, keluarlah. Utusan kakak Pangeran Mangkubumi lelah. Bawalah istirahat di pondokmu." Menyembah dan mundur Arya Bangkong dengan utusan sudah ditempatkan di belakang. Sultan Dandun Martengsari kemudian mematangkan kesepakatan dengan bertanya kepada para punggawa, "Sekarang semua rasakanlah. Kakak memberitahu kepadaku kalau sudah meninggalkan kakak raja, lalu akan memulai perang. Sekarang meminta kemantapanku akan menjadi kawan agar bergabung atau akan menjadi musuh akan dipukul. Orang-orang Gunung Kidul, engkau apakah berani dengan orang Sukowati?" Adipati Gending menyembah, "Berani kalau dengan sesama orang rendah, kalau dengan pangeran sungguh sangat takut, dan lagi putra Paduka Pangeran Mangkunegara, dari perkiraan saya akan bergabung ke Sukowati. Karena ikut Paduka tak mau, kalau demikian makin sangat tak enak hati saya, lebih baik berbaikan saja bergabung dengan kakak Paduka Gusti. Karena kakak Paduka disukai para bala dan dihormati semua musuhnya. Memang pemberani dalam perang, kalau sudah maju perang, teguh bangkit, tak takut walau menghadapi mati sekalipun." Adipati Gending melanjutkan, "Pangeran yang banyak sungguh was-was dan takut, miris, ngeri, lain dengan kakak Paduka Pangeran Mangkubumi. Kalau perang terdesak di darat meraih tombak, kalau tombak patah menarik keris, siapa yang seimbang jika berhadapan dengan orang seperti kakak Paduka Gusti?" Sultan ketika mendengar perkataan Raden Adipati Gending yang kepada sang kakak terlalu memuji sangatlah marahnya, mata melotot, merah wajahnya, dada memerah, bergetar bibirnya. Tangan kiri berkacak pinggang, tangan kanan menuding-nuding mantri dan tumenggung serta mengelus jenggot. Sangat keras bicaranya. "Hei bocah, bagaimana pendapatmu perkataan Adipati Gending ini?"
mencelakakan diriku, menyuruh menurut kepada kakak Mangkubumi. Ia ada benarnya karena saudara tua, tetapi sangat khawatir hatiku karena ibunya kakak hanya berderajat orang menggendong bakul. Raja berkata sambil berkaca pinggang, walau sesama anak raja, aku lahir dari permaisuri ibu Ratu Kadipaten. Kalau aku mengikuti kakak Mangkubumi, anak dari ibu yang lahir di Kapundung, cucu dari orang yang menggendong beras, buyut dari orang memikul padi, canggah dari orang desa yang mencabut benih, membersihkan rumput dan menggembala sapi, mencangkul meluku garu, lalu kemuliaannya dari apa? Ada dari zaman dulu, walau sesama anak raja yang menguasai jagat adalah anak dari permaisuri. Para abdi diam semua mencibir dalam hati, yang jauh saling berbisik, kok mengandalkan ibu hanya berlagak saja, walau beribu Ratu Kidul pun kalau tak berani perang untuk apa? Para abdi hanya prihatin. Semakin menjadi-jadi kemarahan Sultan Dandun Martangsari kalau itu ada abdi sudah tua dua orang, namanya Purbanagara dan Raden Tambak Yuda. Dua orang ini masih tua saudara Tambak Baya, juga masih saudara dengan Tambak Negara yang menjadi Kaliwon Panumping di Surakarta. Purbanagara dan adiknya Tambak Yuda menyembah dan berkata membujuk Sultan, memang benar yang dikatakan Paduka, tetapi jangan sampai meninggalkan nalar dan menyingkir dari Quran dan hadis. Semua benih manusia yang menjadi anak lelaki, walau benar anak seorang penggendong bakul, kalau ditakdirkan sebagai raja tidaklah menjadi aib bagi raja itu, serta juga tidak merusak agama. Kalau ada mantri anak dari desa mengabdi kemudian diberi putri, padahal belum ada jasanya, kalau pandai dan perwira pun juga bisa menjadi bangsawan dari desa. Lain halnya dengan kakak Paduka Kangjeng Pangeran Mangkubumi. Rupawan, perkasa dan gagah serta kekar, memancar cahaya bening, pantas menjadi putra raja, perwira dan pintar, perilaku berwibawa, tidak sombong dan congkak, senang semua yang mengabdi dan berani diajak perang. Maka lebih baik Paduka memberi oleh-oleh dan surat tata krama dahulu, dan haturkanlah hasil bumi Gunung Kidul seadanya. Kalau Tuan menantang, tak urung akan diserang. Pembantu Paduka di Semboyan sungguh kalah kalau melawan orang Sukowati, baik yang maju ia kakak Paduka sendiri, apalagi bersama Martapura yang juga tangguh. Ketika mendengar saran itu, bingung Sultan Dandun Martangsari. Akhirnya menurut saran Punggawa, segera memerintahkan membuat surat balasan. Isinya singkat, Sultan Dandun, Pangeran Singosari tak membantah kakak menurut sembarang petunjuk. Pancatnyana menerima surat, menghaturkan sembah dan segera berpamitan. Utusan sampai di Panambangan sudah diteruskan ke Sukowati, membawa juga oleh-oleh dari Pangeran Mangkunegara. Maksudnya juga hanya sebagai tata krama. Utusan sudah sampai di Kebang, terus menghaturkan kepada Pangeran Mangkubumi surat dari Panambangan, serta surat yang tadi dari Gunung Kidul serupa isinya, tidak ada yang melawan. Ganti cerita, sesampainya Gubernur Jenderal di Banyumas sudah menuju Tegal. Pembesar dari Surakarta dan segenap Bupati Mancanegara dan kedua patih disuruh kembali, lalu berpamitan ke timur perjalanannya.
Jenderal tidak sampai lama di negeri Tegal, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal. Kedua patih juga sudah sampai di Semarang dan bertemu komandir. Setelah istirahat beberapa hari, kemudian segera meneruskan perjalanan. Sesampai di Surakarta, kedua patih bertemu mayor, menyerahkan surat dari jenderal kepada mayor pribadi. Mereka kemudian terus ke dalam. Mayor dan kedua patih sampai di pura dan menyembah sang raja. Di hadapan raja, kedua patih dan bupati serta mayor membuka surat. Isi suratnya, mayor disuruh menyiapkan prajurit dan membasmi musuh. Jenderal akan menambah bantuan prajurit pilihan dari negeri Batavia. Tak tahu kalau musuh bertambah dengan keluarnya Pangeran Mangkubumi. Raja memberitahu kepada Patih Pringgalaya kalau Pangeran Mangkubumi keluar dari negeri, membentuk barisan besar dan mencaplok tanah mancanegara. Semua musuh kerajaan, para pangeran yang memberontak duluan sudah menurut kepada perintah Pangeran Mangkubumi, menunduk Patih Pringgalaya terlihat sangat takut. Demikian sudah disuruh keluar semua yang baru datang dari bepergian. Sang raja berkata manis kepada komandan, "Aku hendak berkirim surat kepada adik di Sukowati, memberitahu kalau bulan Jumati lahir aku hendak menikahkan anakku yang bernama Ratu Alit. Kuberikan untuk jodoh Bupati Wiryaningrat. Engkau persiapkan segala pekerjaan." Tuan komandan berkata, "Saya ingin menyuruh seseorang ke Semarang untuk memberitahu kepada komandir. Tuan mintalah pesan pakaian yang bagus." Mayor segera diberi catatan pesan apa saja kebutuhan raja dan segera keluar. Kira-kira setengah bulan, mayor sudah berembuk dengan Patih untuk memperbagus rumah Wiryaningrat dan juga sebelah barat Srimanganti di keraton. Selesai semua pekerjaan dalam mempercantik penampilan negeri. Di saat bersamaan, Raja mewisuda Raden Tumenggung Panji Toh Jaya diangkat kedudukan sebagai Bupati Kedung Kanan, diberi nama Tumenggung Puspanegara. Seorang magang bernama Citra Dirya menggantikan Tumenggung Panji. Kanjeng Raja segera mengirim surat undangan kepada Pangeran Mangkubumi. Mayor sangat mendukung kehendak Raja agar segera reda hatinya. Mayor juga mengirim surat dan berkirim bermacam-macam lainnya. Akhirnya Raja mengirim surat undangan kepada Pangeran Mangkubumi. Mayor Hohendoff ikut serta mengirim surat bujukan agar Pangeran mau kembali dengan disertai bermacam hadiah. Raden Tumenggung Jawikrama, Naladirja, dan Sindupati yang diutus sang raja, Saradipa mengikuti di belakang membawa surat dari mayor. Tak diceritakan di jalan, mereka sudah sampai di Gebang dan menuju tempat Martawijaya. Sudah disampaikan kepada sang tuan, utusan segera dipanggil. Ditemui di pendapa sangat dihormati, ada bunyi gamelan yang merdu. Surat dari raja dan komandan sudah disampaikan kepada pangeran, diterima dengan sangat akrab mereka. Raja Pakubuwono II mengirim surat undangan kepada Pangeran Mangkubumi untuk menghadiri pernikahan putrinya, disertai pula surat dari Komandan Garnisun Mayor Baron von Hohendoff. Surat dari sang kakak Kangjeng Raja dibaca dan diresapkan dalam hati maknanya. Pangeran selalu terdiam ketika menemui utusan sang raja. Dalam hati sangat sedih teringat ketika meninggalkan saudara itu. Tidak ada yang menjaganya, yang bertindak sebagai penyokong. Pangeran merasa sangat sedih.
dengan menahan air mata sambil berbicara kepada utusan raja, "Hei Tumenggung, Cawikrama, Sindupati, dan Naladirja, engkau semua laporlah kepada sang raja, diriku meninggalkan rasa cinta kepada rajaku, seumpama seperti meninggalkan bayi yang belum bisa berjalan di pinggir bebatuan, tidak ada yang menunggu. Seperti itulah angan-anganku, siapa yang akan menjaga keraton Jawa, ibarat aku kuatkan maka kuat, ibarat aku condongkan maka condong. Kalau ada yang mendengar, hai Cawikrama, perkataanku ini sungguh akan menyebutku meracau." Cawikrama menyembah dan berkata, "Perkataan Paduka benar. Kuat dan condongnya negeri ada di tangan Paduka. Kalau ada orang yang meragukan sungguh tanpa dasar, hanya untuk menghina dan mencibir saja." Pangeran berkata pelan, "Andai aku pulang ke kerajaan dan menurut kehendak raja, padahal aku sudah terlanjur bicara, siapa yang tahu kenyataannya? Akan menjadi tikus busuk atau menjadi bulus kundet, takkan takut kalau perkataan sudah terucap, takkan menghindar walau akan hancur, takkan menolak datangnya nasib yang berat." Surat satunya dari Mayor Hohendow. Ketika dibuka, isinya perkataan yang membujuk dan dirasakan banyak janji-janji manis dari Tuan Komandan dan Mayor. Pangeran tidak tergoda dan masih kukuh kuat dengan tekadnya. Utusan raja dan utusan kompeni ditempatkan sampai 3 malam di pondok. Ketika pamit, para utusan dibawakan oleh-oleh. Setelah perginya utusan, pangeran segera memerintahkan berburu kijang kancil dan buruan hutan lainnya. Setelah mendapat buruan rimba dilengkapi dengan beras dan kerbau, total berasnya 400 pikul dan kerbau 30 ekor serta kijang menjangan kancil. Setelah semua siap, Rana Wijaya dan Jayangrani yang disuruh mengantar ke Surakarta, kedua mantri segera berangkat membawa sumbangan bagi sang raja untuk pernikahan Ratu Alit. Cantik yang diceritakan Alkisah perjalanan Cawikrama, Raden Tumenggung Naladirja, dan Ngabe Sindupati yang diikuti Saradipa, utusan Tuan Mayor, sudah sampai di Surakarta. Segera melapor ke Tuan Mayor dan diantar masuk untuk menyerahkan oleh-oleh. Dibaca isi suratnya yang berbelit-belit oleh sang raja dengan sedikit memperolok. Raja berkata, watak tulisan Adipati Puger Siparidan itu bisa seru menipu dengan tata krama, mirip-mirip halus luas, memantul seperti badut. Memang kalau orang amatir dalam sastra seperti Adipati Martapura alias Adipati Puger tidak akan sanggup menyamai raja-raja Surakarta yang terkenal mahir berbahasa halus. Maka tak aneh kalau raja setengah memperolok surat Martapura yang mungkin bagi raja agak lucu. Utusan semua melapor, "Duh Paduka Raja, barisan Adipaduka sudah lebih dari 2000 rumah yang dirakit sebagai markas." Yang mendengar kaget, sementara Tuan Mayor sudah pamit keluar. Tak lama utusan dari Sukawati datang membawa 400 pikul yang dikotong kerbau 30. Mereka menemui Mayor terus dibawa menghadap raja. Para utusan dari Sukawati itu menghaturkan bahan-bahan untuk acara mantu sang raja. Demikian sudah sampai tanggal pernikahan, tanggal 18, bertepatan hari Kamis bulan Jumatilakir tahun Dal. Tiba di hari pernikahan berjejal orang senegara.
Patih, kerabat, dan tumenggung dan segenap mantri Panewu berkumpul di alun-alun, bersukaria berganti-ganti. Disingkat rincian cerita meriahnya acara mantu menikahnya putri dan kerabat raja, lengkap dengan hiasan mirip dengan keraton. Beberapa lama kemudian, atas kehendak raja, sang menantu Raden Wiryadiningrat diangkat sebagai Pangeran Pakuningrat. Perintah sang raja disaksikan Patih dan para tumenggung serta tuan komandan kompeni. Dia sudah diundangkan di dalam negeri. Sekarang ganti yang diceritakan. Setelah 2 bulan berlalu, ada prajurit kompeni datang. Dragonder 200 dari Batavia, dipimpin Mayor Tenangkus dengan tugas membasmi musuh. Sudah dihaturkan kepada raja, sang raja memerintahkan kepada pemuka mantri atau patih. Setelah menerima perintah, kedua patih membagi tugas para punggawa yang akan menyerang dan yang berjaga di keraton. Ketika itu sudah sepakat, kedua patih dengan Mayor Tenangkus dan Mayor Hohendow tidak ketinggalan. Sudah bulat keputusan bahwa hanya sedikit yang ke utara diperbanyak ke selatan. Para punggawa segera bersiap melaksanakan pekerjaan. Mengadu nasib jika masih ada umur, sudah pasti kalau akan ketemu musuh. Yang menyerang ke selatan dikomandani kedua Mayor Hohendow dan Tenangkus. Adipati Pringgalaya memimpin pasukan Jawa sebagai senopati, disertai Bupati Kanan dan para tumenggung. Hanya satu yang kurang, Bupati dan bawahannya, yakni Pangeran Pakuningrat yang ditinggal, diganti Bupati Mataram I, Raja Niti yang ikut. Jaya Winata menunggu di tempat. Dan orang Kalang semua, bupati, mantri, dan Panewu ikut ke selatan menjaga meriam. Pasukan kompeni terdiri dari Dragonder 100 dan 200 serdadu darat. Adapun yang menyerang ke utara, senopatinya adalah Adipati Sindureja, yang menyertai para bupati kiri, para tumenggung, Panewu, mantri ke bawah. Pasukan kompeni terdiri dari Dragonder 80 dan serdadu darat 120, yang menjadi komandan kompeni Kapitan Kop namanya, tidak ada komandan berpangkat mayor. Yang ditugaskan tinggal Bupati Dalam 2 dan para kerabat 8 dengan prajurit jager, Belanda 40 dipimpin Kapten Salotor. Ketika sudah siap, bala tentara kompeni dan bala tentara raja bertepatan Senin Pon bulan Ruah tanggal 27 tahun Dal segera berangkat menyerang ke medan perang. Berangkatnya dari alun-alun, sang raja keluar melepas di bangsal. Bupati Kaliwon yang ikut semua menyembah sang raja. Tuan Mayor keduanya sudah berjabat tangan dengan sang raja. Pasukan berangkat ke utara dan ke selatan bersamaan. Suara bala tentara bergemuruh seperti gunung berwarna jingga muda. Bersambung, rahayu, rahayu, rahayu.